Halo guys, selamat sore. Oke, video kali ini saya kedatangan servisan iPhone 16 ya guys. Nah, ini proses perbaikan kaca LCD ya guys. Prosesnya seperti apa? Boleh disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, langsung aja saya copot baut bawahnya ya guys untuk melepas LCD-nya dari frame ya guys. Dipanasin di atas separator panasnya 80 ya. Karena ini iPhone 16 ini lemnya rekat sekali ya guys, bagian bawah itu pokoknya rekat banget guys. Saya harus hati-hati, ekstra hati-hati ya guys, mengingat ini HP mahal dan LCD nya pastinya sangat mahal ya guys kalau yang original. Oke, saya sudah kasih pelumas minyak kayu putih ya untuk tujuannya untuk mencari celah ya, untuk masuk lubang apa kayak untuk masukin mika ke lubang lah gitu ya guys. Nah, kayak gitu saya udah songel-songel dulu bagian pinggirannya pakai plat besi ya yang tipis. Terus saya kasih semprotan pelumas juga kontak cleaner itu ya supaya lemnya terputus ya guys, jadi disongelnya biar mudah gitu. Nah, setelah itu baru kita kalau sudah lepas semua baru kita songkel dikit-dikit, terus semprot lagi, terus dimasukin mika bekas tempered glass ya guys yang agak tebelan gitu ya, karena ini lemnya di bawah itu sangat rekat ya guys. Ini kalau nggak salah anti air, enggak ya, anti air kayaknya sih ya, ada mahal pasti anti air. Nah, ini sudah masuk mikanya ke LCD ya. Selanjutnya tinggal kita geser-geser aja pelan-pelan ya, sekiranya masih keras lemnya disemprot lagi, digeser-geser lagi kayak gitu, seterusnya kayak gitu ya guys. Oh iya guys, ini videonya sangat panjang sekali ya guys, proses pengerjaannya itu hampir 2 jam lebih ya. Nah, ini setelah saya edit-edit tuh jadi 12 menit 40 detik ya guys. Pokoknya video tutorial kayak gini pasti videonya panjang-panjang banget ya guys, kalau dari awal sampai akhir ya prosesnya kayak gitu. Kalau karena memang pengerjanya tuh sangat pelan-pelan dan hati-hati ya guys, mengingat LCD nya sangat mahal kayak gitulah pokoknya guys. Untuk mencari celah aja kita butuh effort yang sangat luar biasa ya guys untuk mencari celah aja kayak gitu. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu celahnya kayak gini tuh enak ya guys, tinggal kita songel-songel dikit terus digeser lagi pakai tempered glass, bekas tempered glass kayak gitu, digeser lagi. Tapi ini LCD nya lentur loh guys, ini LCD lentur, rentan banget garis pinglin ya, jadi ya semuanya ada resiko ya guys. Saya usahakan si down ya guys, kalau nggak down ya kita juga nggak dapat cuan ya, akhirnya kerja bakti lah sia-sia ya guys kayak gitulah. Oke, ini sudah detik-detik terakhir ya, mau lepas LCD nya dari frame ya, itu di lemnya rekat sekali guys. Nah, ini alhamdulillah kita sudah berhasil melepas LCD nya dari frame ya guys. Saya sebenarnya ada alat bantu ya untuk melepas LCD pakai vakum itu, cuman kalau retak begini ngeri juga guys ya, jadi metodenya saya pakai songel-songel saja. Oke, kita lepas baut-bautnya untuk melepas penutup kancing LCD dan last screen. Selanjutnya saya matikan dulu handphonenya, lalu kita lepas soketnya. Oke, setelah dilepas soketnya nanti baru dipanasin di atas separator lagi ya guys. Nah, seperti ini. Nah tuh, ini framenya tipis banget ya, saya buka juga itu kalau nggak salah apa sih West ID kali ya. Nah, ini retaknya lumayan parah, jadi saya solasi pakai solasi ya guys, solasi bening ya biar nanti nggak berantakan dan juga aman ya guys. Nah, oke, setelah itu saya panasin di atas separator ya guys untuk mencari celah lagi guys ya, untuk mencari celah lagi melepas framenya ya, frame dari LCD nya ya guys, karena ini sangat tipis ya. Saya pakai gunting ya, gunting khusus ini ya, gunting kecil khusus motong-motong kayak gitu guys ya. Ya, potong dulu bagian-bagian mana yang enak dibelah, enak dipotong ya guys. Nah, ini bagian sini guys sudah ketemu ya. Oke, setelah itu dipotong baru kita angkat ke samping ya guys, jangan ke atas ya. Kalau ke atas LCD nya ngikut ya, jadi pecah nanti garis gitu ya. Kita ke samping angkatnya kayak gitu ya, kita tekan juga supaya LCD nya enggak ikut ya guys, soalnya LCD luntur ya, jadi harus ditahan juga pakai tangan kayak gitu ya guys. Pokoknya yang ngeri-ngeri sedap lah kalau pas lepas kayak gininya guys ya, pelan-pelan dipanasin juga. Ini panasnya 80 guys ya. Nah, ini lemnya rekat banget soalnya
lem apa ya, kayak lem iPhone tuh terkenal rekatnya guys ya. Nah ini sudah detik-detik terakhir juga. Selanjutnya saya potong dulu ya, potong frame-nya. Setelah itu kita tarik lagi ke samping ya, ke atas ke samping kayak gitu guys. Pokoknya jangan sampai pecah ya atau garis ya. Pokoknya ini aduh garisnya mahal. Nah oke, alhamdulillah nih guys, sudah terlepas semua frame-nya ya. Selanjutnya saya bersihkan lem-lemnya. Itu lemnya juga keras guys ya, harus dibersihin dulu supaya nanti nggak kena kaca filmnya guys. Nah kalau seri-seri kayak gini kalau kena kaca film sudah repot banget ya, sudah nangis darah ya pokoknya. Nah jadi harus dibersihin dulu, terus samping-sampingnya itu ya, supaya nanti nggak kena kaca filmnya guys, kayak gitu. Untuk masuk jalannya apa namanya, benang ya guys, untuk masuk jalannya benang kayak gitu. Dibersihin semuanya, atas bawah samping kanan kiri bersih semua. Tapi ini bersihnya juga sangat hati-hati ya guys, ini wajib hati-hati. Soalnya ini LCD nya kalau kecuples katre, aduh bahaya ya kayak gini. Cuman ya emang harus kayak gini guys cara pengerjaannya ya, kita harus butuh kehati-hatian aja gitu ya. Nah setelah itu udah bersih semua, tinggal kita belah ya guys. Ini pakai kawat 0,3 ya, jangan 0,5, 0,3 saja yang tipis. Dipanasin di atas separator, panasnya 80 ya, terus dibelah kayak gitu guys ya. Nah kita pelan-pelan saja, saya nggak nyari cepet, yang penting nyarinya alon-alon asal kelakon ya guys, yang penting down gitu ya. Nah oke, sudah pertengahan jalan ini ya. Kadang-kadang kawatnya juga putus, kita ganti kawat lagi ya guys, kayak gitu. Soalnya ini kawat 0,3 itu tipis banget ya, kecil dan tipis gitu ya. Kalau 0,5 takutnya kena kaca film ya guys, kayak gitu. Nah untuk pakai separatornya, saya pakai separator yang ini ya guys, jadi lebih mudah dan lebih bisa di horizontalin ya, diputer-puter bisa kayak gitu. Jadi pengerjaannya tuh lebih gampang saja. Saya tuh ada separator dua ya, yang satu datar, yang satu tinggi seperti ini khusus buat lengkung-lengkung, dan kalau butuh biar enak gitu lah ya guys. Nah kalau belum bersih lem-lemnya dibersihkan lagi supaya nanti hasilnya down ya guys, kayak gitu. Lemnya juga keras ini. Oke, ini sudah titik terakhir ya, mau down, terlepas dari kaca LCD nya. Kita lihat seperti apa. Alhamdulillah ya guys, sepertinya tidak ada cacat. Kita langsung tes ya guys, penasaran ya, pokoknya udah deg aja ini ya. Waduh, alhamdulillah guys, akhirnya down juga ya, untuk memisahkan kaca LCD nya dari frame dari LCD ya. Oke, setelah kayak gitu ya guys, ini hasilnya ya, lentur-lentur kayak gitu ya, bisa ditekuk-tekuk kayak gitu guys. LCD nya ya sangat lentur gitu ya. Ini namanya LCD OLED ya, yang mahal-mahal, yang paling mahal, LCD paling mahal guys ya, yang dipakai Samsung itu Samsung Liquid ya, jenisnya seperti ini. Nah setelah itu saya bersihkan lemnya juga, ditahan juga pakai tangan kayak gitu ya guys. Kalau nggak ditahan pakai tangan itu nanti ke bawah ya LCD nya, jadi wajib ditahan pakai tangan begitu ya guys saat pembersihan lem OGA-nya kayak gitu. Ini dulu saya belajar dari pengalaman saat Samsung A71 ya, saya belum tahu nggak ditahan pakai tangan, akhirnya LCD-nya ke bawah nguwel ya guys, jadi garis kayak gitu. Jadi di pinggir-pinggir harus ditahan pakai tangan kayak gitu guys. Nah ini sudah mau titik terakhir ya pembersihan lem OGA. Selanjutnya nanti kita tinggal bersihkan ulang ya, saya pakai cairan minyak kayu putih ya untuk pelumasnya. Setelah sudah bersih semua, selanjutnya tinggal kita bersihkan lagi pakai cairan minyak kontak cleaner ya guys, untuk mengglowingkan, ibaratnya ini apa ya, mengglowingkan lah biar glowing gitu ya. Nah ini kelihatannya pengerjaannya cepet ya guys, tapi sebenarnya pelan-pelan, soalnya ini di videonya dipercepat kayak gitu ya, jangan pada salah paham ya. Cara pengerjaannya terlalu kasar kayak gitu jangan ya, karena ini videonya dipercepat jadi kelihatannya cepet banget ya guys. Kalau nggak dipercepat berjam-jam ya, nonton berjam-jam kan bosen juga ya, dan saya juga nguploadnya kelamaan gitu guys. Ini kalau nggak salah berapa GB, 4 GB kalau nggak salah guys videonya ya, satu video saja. Nah ini sudah bersih ya, selanjutnya tinggal kita ulang pakai cairan minyak kontak cleaner ya guys, untuk membersihkan
bekas sisa-sisa minyak tadi supaya bersih sekali ya guys. Nah seperti itu, saya pakai kain khusus buat LCD kayak gitu biar nanti nggak ada kotoran ya atau debu yang menempel. Nah setelah glowing selanjutnya tinggal kita tempel kaca LCD nya ya guys. Ini kaca LCD nya lumayan juga ya, kalau nggak salah 121.000 apa kalau nggak salah ya, adanya di Shopee. Kalau di Roxy saya belum nanya-nanya kemarin, belum ada yang jual ya guys. Oke, nah setelah ditempel ya kayak gitu, dipresisikan tadi ya sesuai lubang kamera itu, jangan sampai menceng-menceng guys ya. Nah setelah itu diurut kayak gitu guys, saya pakai manual saja. Kalau yang punya mesin laminating tinggal di laminating langsung jadi ya. Cuman karena saya juga mesin laminatingnya lagi error, jadi saya pakai tangan diurut kayak gini ya guys. Yang penting hasilnya sama. Nah seperti itu, setelah di pertengahan baru kita lepas bagian bawah, terus diurut-urut lagi ya, jangan sampai ada namanya apa, gelembung terlalu besar ya guys. Kalau gelembung kecil-kecil nanti dimasukin mesin press juga hilang ya guys, kayak gitu. Nah ini sudah titik terakhir, mau selesai penempelan kaca LCD dan pengurutannya. Setelah itu kita tes lagi ya guys. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan jadi rezeki ya guys. Alhamdulillah, semoga abangnya juga seneng ya, handphonenya tuh udah mulus lagi dan down ya guys. Tahu sendiri kalau ganti LCD originalnya sangat mahal ya. Nah seperti itu guys, kita tes, alhamdulillah masih nyala. Oke, ini sudah down, termasuk down ya guys, kita tes. Nah itu guys, selanjutnya kita masukin ke mesin press untuk menghilangkan gelembung ya. Kita masukin ke mesin press untuk menghilangkan gelembung. Saya pakai mesin press Hammer pabrikan, bukan pabrikan guys, rakitan anak bangsa. Seperti itu ya. Nah ini sudah dipres, selanjutnya dikeluarkan dari mesin press ya guys. Nah ini videonya dipercepat, tutorialnya seperti ini ya guys. Nah setelah itu kita keluarkan dari mesin press, hasilnya seperti apa ya. Nah alhamdulillah guys, hasilnya mulus, tidak ada bubble ya. Tinggal kita tes lagi selanjutnya ya, kita lap dulu supaya kelihatan glowingnya guys ya. Nah kita nyalakan, alhamdulillah ya, ini sudah titik terakhir down guys. Selanjutnya tinggal kita rakit kembali, kita rakit ya guys. Kita tes dulu sentuhnya alhamdulillah normal ya. Nah kayak gitu guys. Nah ini hasilnya guys, terima kasih, selamat menonton.